materi tentang penyelenggaraan jenazah. Dan tentunya komponen penyelenggaraan jenazah itu tidak terlepas dari yang pertama adalah memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Nah, dalam pelaksanaan jenazah ini kemarin hanya seputar penjelasan. Nah, untuk prakteknya bagaimana? Nah, untuk prakteknya nanti di modul yang berupa online itu sudah ada di sana, maka silakan kemudian untuk dipraktekkan. Yang jelas dalam memandikan, sebelum memandikan jenazah itu tentunya semua ya kan anggota tubuhnya disempurnakan. Ketika matanya masih seperti ini artinya apa? Melek seperti itu ya. Maka harus dipejamkan. Kemudian bibir atau mulutnya yang masih membuka, maka harus ditutup. Ini sempurnakan juga. Kemudian tangannya juga harus disempurnakan, seperti layaknya orang sholat itu, disempurnakan. Yang kanan berada di atas tangan kiri. Kemudian kaki-kakinya juga diluruskan. Nah, kemudian disiapkan tempat pemandian yang tentunya di situ dimandikan. Jadi setelah sudah ready maka dimandikan. Nah, dalam pemandian itu tentunya di situ disiapkan, kalau dalam penyelenggaraan jenazah berkaitan dengan memandikan, ini biasanya kalau orang-orang dulu memakai daun bidara, tapi sekarang ini banyaknya memakai kapur baris ya, untuk menghilangkan kotoran. Tapi ada juga yang pakai sabun seperti itu, karena sudah modern ya kan, tapi sabunnya sabun cair. Jadi ratakan dari atas kepala sampai bawah, yaitu berupa air dulu, disiram istilahnya. Kemudian setelah disiram, kemudian silahkan dikasih yang namanya sabun. Nah, itu. Kemudian setelah sabun tentunya di sini sebelum dibilas, dibersihkan, maka tekan dulu perutnya sini. Jadi yang kepala ke bawah sampai sebelum pusar ini agak ditinggikan. Kemudian perutnya agak ditekan dengan harapan orang yang meninggal itu fungsi dari tubuhnya itu sudah tidak berfungsi. Sehingga kalau di situ ada kotoran, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Itu dengan menekan pelan-pelan, nggak boleh tapi dengan cara yang kasar ya, pelan-pelan. Ketika dirasa semuanya sudah bersih, ya kan disucikan kembali dengan air, kemudian disabun kembali dengan air sabun sampai bersih. Tentunya dengan kehati-hatian, ya kan, tidak boleh dengan cara yang kasar. Jadi dalam memandikan juga harus dengan cara yang halus. Nah, ketika sudah semuanya terbasui oleh air sabun, sudah tergosok semua, maka baru dibilas lagi dengan air dari atas sampai bawah. Nah, setelah selesai itu, maka kemudian handuk, ya kan, kasih kain untuk handuk, ya kan. Nah, baru kemudian sebelum dihanduk tadi sudah semuanya bersih ya, mohon maaf, itu silakan disucikan, diwudukan. Nah,
Yang pertama yang diwudukan mana? Ya tetap wajah. Setelah wajah kemudian tangan, kemudian baru sebagian kepala, kemudian kaki. Ya diambil yang pokok. Itu ya. Tuh, setelah diwudukan, disucikan, maka dilap gitu ya dengan handuk yang kering atau kain kering. Nah, setelah itu baru ditempatkan, ya kan, yang tinggi, di tempat yang tinggi. Tapi ingat loh ya, dari proses tempat pemandian ini, mayat juga harus tertutup aurat ketika membawa ke tempat untuk pengkafanan. Jadi harus tetap menjaga auratnya. Nah, kemudian ke tempat pengkafanan untuk laki-laki 3, untuk perempuan 5, ganjil gitu ya. Nah, kalau memang nggak ada beneran ya 1 cukup. Tapi masa dari kita saudara yang muslim ketika ada mayat atau jenazah yang di situ hanya dikafani 1 ya kan, kita kadang kan terketuk gitu. Untuk bagaimana bisa memberikan yang terbaik. Ini berupa kafan. Nah, ini ada intermezzo, suara motor ya. Ya itulah. Kalau hidup di masyarakat pasti banyak sekali motor, mobil yang lewat. Intermezzo. Jadi itu ya, jadi ditempatkan pengkafanan untuk laki-laki 3, untuk perempuan 5. Itu nanti bagaimana caranya? Nah, dari 3 itu salah satunya dibuatkan dari kain kafan itu berupa baju, kemudian sarung, ada yang mengenalkan seperti itu. Jadi seperti layaknya orang hidup itu, tapi semuanya terbuat dari kain kafan. Kemudian ada juga jubah bagi yang laki-laki, apa namanya ini? Kalau di sini namanya kan kopiah, di kopiah itu. Nah, laki-laki juga silakan dibuatkan dari 3 itu. Kemudian setelah itu posisi kain, ya kan, kain kafan berupa baju. Kemudian apa ini untuk kopiah ya kan, songkoknya tapi bukan songkok seperti ini, dari kain kafan dibuatkan itu untuk laki-laki. Nah, itu berada posisi di atas semua. Baru kemudian yang berikutnya berupa kain kafan untuk membungkusnya, kemudian yang bawahnya lagi untuk membungkusnya. Itu 3. Nah, terus tata caranya seperti apa? Nah, contoh ini ya, ini mana ya? Contohkan di sini ada ini contoh aja buku. Iya, buku. Saya contohkan kain kafan. Jadi ini yang paling pertama. Kemudian ini yang kedua. Biasanya ini kain kafan itu peletakannya tidak sejajar begini, tapi setengah. Ada juga yang seperti ini. Kenapa? Karena posisi jenazah kadang besar dan lain sebagainya, sehingga kain kafannya tidak muat, sehingga harus separuh seperti ini. Nah, lalu yang ketiga ini nanti adalah dibuatkan untuk baju kurung dan CS-nya berada di atas ini. Jadi sini baju, kemudian ini kepala, kalau ini daerah kepala ya sini. Kemudian ini baju, kemudian sini adalah seperti sarung itu. Nah, kemudian ingat sebelum itu ya, ini kan paling atas tadi baju. Kemudian ini kain kafan kedua, kain kafan ketiga. Nah, paling bawah berarti kalau posisi meletakkan kain kafan berarti yang pertama adalah yang paling bawah ini. Nah, sebelum yang paling bawah ini, maka di sini silakan dikasih tali 3, ya kan, di atas kepala ini, kemudian tengah, kemudian kaki. Ada juga yang 5, tapi kebanyakan itu di masyarakat adalah 3. Nah, jadi tali ditaruh di bawah,
kaki, kemudian tengah badan, ini ya, kemudian kepala ini. Baru kain kafan yang pertama diletakkan, kedua nah, agak begini atau begini. Nah, ini menyesuaikan. Kenapa? Karena kadang mayatnya ada yang besar, ini kadang nggak cukup itu tadi ya. Nah, kemudian baru itu untuk baju dan CS-nya tadi yang paling atas. Nah, di situ kalau bisa ya kan, bukan hanya baju tapi mohon maaf untuk bagian yang sensitifnya itu juga dibuatkan seperti segitiga itu. Jadi saya mau mengutarakannya agak floor itu juga tidak etis ya. Jadi istilahnya segitiganya gitu. Di bawahnya juga dibuatkan dari kain kafan. Nah, itu di atasnya baju. Ya kan? Atau kemben. Kenapa? Karena segitiga nanti kan paling atas sendiri. Nah, kemudian setelah ini dilapisi tadi baju dan JS ya. Sebelum baju itu kemudian dikurungkan, dilingkarkan kepada si jenazah, maka semua perlubangan harus ditutup dengan kapas, mulai dari mata, dua mata, kemudian telinga, mulut, ya kan. Kemudian yang paling bawah telinga ini, kemudian yang paling bawah, jadi ya terkait dengan hal yang sensitif itu ditutup pakai kapas. Baru kemudian sebelum dikapas itu silakan dikasih wewangian. Biasanya minyak mambo ya. Ya, dikasihkan minyak itu baru kemudian dilingkarkan ke si mayit. Apanya yang dilingkarkan? Yaitu terkait dengan yang ada di atas tadi, mulai dari baju segitiganya itu tadi. Kemudian setelah itu dilingkarkan, maka ini yang kedua. Yang kedua ya, ini juga dikasih wewangian juga. Paling kanan dulu. Nah, ini dilingkarkan begini. Nah, kemudian baru yang kiri, kemudian yang sini juga sama. Sudah tertutup, baru kemudian ditalikan. Nah, seperti itu ya cara mengkafaninya. Nah, ini untuk laki-laki maupun perempuan seperti itu secara gambaran besar. Nah, saya tutorialkan berupa buku. Ya nanti kalau memang kita sudah berjumpa tatap muka bisa kita praktekkan bersama. Itu. Nah, setelah selesai itu mengkafani, maka kemudian proses berikutnya intermezzo lagi ya. Nah, ini intermezzo. Ada suara motor lewat. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mensolatkan. Sebenarnya kemarin di video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana cara mensolatkan untuk laki-laki dan perempuan. Nah, tata cara mengkafani kemarin juga belum saya detailkan seperti itu. Ini sudah agak lumayan detail. Itu ya, mensolatkan silakan lihat video yang lain sudah saya buatkan di sana. Kemudian setelah itu baru mengkuburkan juga sudah. Mungkin itu berkaitan dengan melaksanakan penyelenggaraan jenazah. Ziarah kubur kemarin juga sudah, takziah juga sudah. Di video yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Ini sebagai penguat saja, pengingat saja untuk memperjelas bagaimana proses pengkafanan. Ini yang tersulit. Ya, cukup itu aja. Lanjut materi yang berikutnya ya nanti berkaitan dengan khotbah, tablek dan dakwah. Oke, terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.